Ternyata keterangan dari Bang Rapi bahwa yang dilaporkan itu adalah akun yang menyebarluaskan. Tetapi saya ketika meminta barang bukti ke Bang Rapi juga nggak disepil. Nah, seharusnya nih, kalau misalkan Nikita Mirjani bersama lawyernya ingin didukung oleh semua orang yang mendukung NM gitu kan, tegas dong bicaranya di situ. Contoh begini bicaranya. Baik teman-teman media yang saya hormati, bahwa sudah saya laporkan inisial RJ ke Polda Metro Jaya terkait rekaman tanpa izin. Nah, itu baru kita jelas. Iya kan? Ini seolah-olah kita juga mau bantu mereka, seolah-olah susah akses ke mereka kan gitu. Banyak sekali kemarin netizen yang menyampaikan di sini, tolong dong Bang RD sampaikan ke Bang Pahi, tolong dong bahwa di sini tuh pendapat hukumnya teman-teman pendukung NM itu berkualitas. Kami nggak ada akses kan gitu. Akhirnya saya berkepentingan untuk netral aja di sini kan begitu. Kalau misalkan menurut saya bahasa teman-teman pendukung NM bagus ya saya bagusin, salah ya salahin, begitu juga sebaliknya. Nah, tetapi saya harus luruskan nih cara berpikir Bang Deddy ini, jangan sampai Bang Deddy di sini kita banyak musuh. Karena Bang Deddy di sini jadi banyak musuhnya, kasihan. Lu kan sahabat gua dari dulu. Nah, kalau pendapat yang tadi saudara sampaikan membantah dari kemarin terus tentang penyadapan, tentang perekaman segala macam, coba lihat analisa. Nah, pertanyaannya kan kemarin saya begini, kalau benar yang dilaporkan adalah RJ dan memang di RJ akan menjadi tersangka, terus apakah sesuai dengan keyakinan hakim ketika satu-satunya alat bukti pembicaraan itu dijadikan alat bukti oleh kejaksaan? Kan di situ jelas. Contoh misalkan Nikita Mirjani diponis, sementara RJ ditersangka di laporan tersebut. Itu kan kemarin jangan bilang halusinasi. Itu kemarin kita yang namanya berintuisi bahwa benar juga kejadian ini kalau seandainya pelaporan dari itu terkait rekaman menjadi tersangka. Tapi saya yakin pelaporan meskipun itu penyebar luasan nanti akan diforensik handphonenya sama kepolisian itu bersumber dari mana rekaman itu, yang merekam siapa, ya ujung-ujungnya kan ke RJ. Kalau misalkan kasus ini dikembangkan kan Bang Deddy. Jadi Bang Deddy itu udah bijaksana, tetapi jangan membuat suatu hal yang aksiomatism. Harus ada aksiologinya. Saya pun belum pernah tuh sampai menjatuhkan kayak Bang Deddy kayak kemarin, itu nggak boleh seperti kayak gitu. Itu saran dari saya. Terus kayak kemarin kan Bang Deddy memampangkan foto Nikita Mirjani memakai BH. Banyak kontroversi itu di antara lawyer-lawyer di sini. Bahkan ngomongnya ada yang akan berusaha untuk melaporkan apa segala macam. Saya bilang itu kan hak Bang Deddy bersuara di situ. Tetapi kan Bang Deddy juga di sini kalau lawannya nanti bukan Nikita Mirjani dengan RJ dan kita nanti berlawanan arah. Nah, atau misalkan nanti kita sama-sama satu teman kan malu gitu loh. Jadi jangan berlebihan kalau menurut saya. Silakan ditanggapi. Makasih. Oke, jadi gini Bang, kalau untuk soal penyadapan tetap semalam kita tuh tidak membahas tentang definisi penyadapan kan, gua nggak kesana semalam memang. Nah gitu. Nah malam ini kita mencoba membahas penyadapan. Tetap Bang kita berbeda kalau soal penyadapan Bang. Jadi gini Bang, kalau penyadapan itu Bang unsurnya Bang adalah mengintersep transmisi yang sedang dilangsungkan Bang. Jadi kalau informasi elektronik itu yang telah diterima oleh si penerima informasi, berarti kan informasi sudah didengarkan dan transmisinya telah selesai Bang. Tapi kalau di dalam penyadapan ini nggak selesai transmisinya, sedang berjalan dia di udara Bang. Makanya kejaksaan tuh penyadapannya nggak pernah tuh jaksa menampilkan di pengadilan, jaksa sebagai penerima informasi terus dia ngerekam kemudian ditampilkan di pengadilan, nggak kayak gitu Bang. Pasti ada pembicaraan dua orang. Saya potong, tahu nggak maksud dari transmisi dan mendistribusikan gitu loh? Coba jelaskan. Ya, transmisi itu Bang mendistribusikan informasi elektronik Bang. Prosesnya sedang berjalan Bang. Transmisi mengirimkan, mendistribusikan. Transmisikan itu adalah bentuk komunikasi satu arah. Mendistribusikan itu adalah menyebarluaskan seperti di grup segala macam. Itulah yang dimaksud mendistribusikan. Coba kamu cek lagi. Transmisikan itu adalah membagikan hanya kepada seorang gitu loh. Itulah mentransmisikan. Seperti itu. Iya. Oke Bang, iya betul. Berarti kan mendistribusikan kan? Benar nggak? Membagikan, mendistribusikan sama nggak? Sinonimnya? Kurang lebih begitulah Bang. Jadi mengintersep sistem informasi elektronik yang sedang ditransmisikan. Bang Deddy, jadi kita kalau berbicara hukum itu kita tidak boleh berbicara tentang kurang lebih. Jadi karena kita hidup di zaman kepastian hukum ini, kita harus berbicara tentang kepastian.
Betul, betul. berbicara tentang kurang lebih kayak begitu. Jadi kita menganggapnya kurang lebih. Ah, jadi Ya, gini nggak Bang, ada gini Bang. kepastian Karena yang ya aku kalau sedang tidak membaca buku, oh ya. ya, Iya kan? Setidaknya aku bukan lawyer, tapi aku ya. paham. Ya Kalau kita mau pun paham lagi aku baca ini buku, berarti aku akan bukan pasti. tentang Nah, lawyer gitu. atau bagaimana Bang Deddy. Ini bukan berbicara tentang Nah, lawyer. Tapi sementara lawyer tadi aja sering berbicara tadi nggak pasti juga enggak membaca tadi kalau pasal kira-kira karena atau kurang karena lebih Abang maksudnya sama, tapi enggak nggak tepat maksudnya bahasanya gini. dengan pasal yang sebenarnya. Nggak Iya, ada tuh maksud dipermasalahkan, yang penting maknanya sampai bukan ya masalah poinnya makna kurang lebih sama gitu loh. bukan masalah maknanya sampai, tapi kalau sudah berbicara kurang lebih, yang maksudku begini Bang Deddy ya, kalau Lah Bang Jaka kalau sering juga kayak kalau gitu kok. kalau Alah Bang, kalau nggak Abang sering tahu, kayak gitu. iya, Nggak membaca ini pasal serius, nggak kurang aku lebih akui. sama. Kalau Aduh. kalau aku nggak paham, aku nggak paham. Udah kayak gitu aja, nggak usah kita Bukan, yang abang sering berlebihan, membaca kurang lebih kayak pasal juga begitu. nggak sama persis kata-katanya dengan Enggak, yang bunyi ini pasal bukan ini sebenarnya. bukan ini bukan berbicara tentang masalah bunyi Ya pasal. udah, nggak penting itu bang. Sekarang kita Enggak fokus saja penting ke lah. itu. Itu nggak penting, itu urusan anak Jangan kecil. Abang pun berbicara sering lakukan itu jangan berbicara masalahnya. tentang Bang kurang RD juga lebih. sering tuh kalau membaca pasal tuh nggak sama persis dengan konteks teks aslinya. Jadi Jangan, nggak, ini enggak, receh kalau ini menurut kan aku. Yang penting bukan apa berbicara namanya, kurang lebih maksud yang aku. disampaikan tuh jelas. Yang gua sampaikan Enggak. tuh di Bang sini Deddy, itu penyadapan itu jelas-jelas adalah Deddy adanya bisa diem transmisi nggak? yang Bisa Bisa diem diintersep. nggak? Coba Itu hargai itu Bang poinnya Jaka di nggak lagi situ. ngasih saran. Bang Jadi Jaka begini. ngasih saran, Jadi tolong dihargai gitu loh. ya, Lanjut Bang Jaka. jadi begini. Ya kita eh kalau bahasa ini apa namanya? Ya kalau kita berbicara hukum tuh ya seperti inilah, tetap selalu ada dua arah. Kita bisa mendalilkan apapun terkait dengan apa yang terjadi. Misalnya dalam kasus Nikita Mirzani ini kan dengan Reja Gladys, selalu ada dua arah perspektif yang berbeda. Tapi ingat, kita tidak boleh juga membenarkan atau menyalahkan pendapat orang lain. Sebenarnya itu poinnya. Tinggal bagaimana cara dan metode kita melihat atau memandang sebuah kasus itu. Ini sebagai contoh ya. Orang Jepang menjadi menjajah di Indonesia. Bagi orang Jepang, orang yang datang ke Indonesia menjajah itu adalah orang yang pahlawan. Tapi bagi orang Indonesia, orang Jepang datang ke Indonesia itu mereka adalah penjahat, penjajah, orang yang jahat. Nah, seperti itulah hukum. Tinggal bagaimana cara dan metode yang kita sampaikan. Ya, mungkin Bang Deddy dengan metodenya menyampaikan dengan cara pandang hukum bahwa Nikita Mirzani ini ada kesalahan-kesalahan hukum. Namun Bang Deddy yang perlu kita ketahui, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mengatakan dia bersalah. Itu nggak boleh kita. Ya, silakan Bang Deddy bernarasi Ya terkait kalau dengan kayak gitu bang, apa gak usah yang bahas Bang kasus Deddy Nikita lah bang. sampaikan. Kalau kayak gitu, Enggak, ini serius. tunggu aja, Ini tunggu bukan, vonis baru nanti kita bahas. Iya, Ini kita eksaminasi kasus, bukan. bedah kasus, paham Ini nggak? Jadi ini orang boleh bukan menduga masalah. gitu loh. Ini bukan. Sesuai dakwaan, sesuai alat bukti. Apakah kira-kira Iya. menurut fakta-fakta itu Iya, kira oke. menunjukkan kita bersalah, Nah, misalnya seperti itu apa? Boleh betul. bang analisis. Itu boleh menganalisis, tapi jangan mengatakan Nikita Mirzani bersalah. Itu nggak boleh. Nggak boleh, karena belum ada putusan Udah pasti pengadilan. diduga bersalah, udah pastilah. Gak usah dijelasin Kata-kata itu. yang Bang Deddy sampaikan Berarti ini. Bang bahkan Deddy aja jadi hakim ya Bang Deddy. Kalau udah pasti bersalah. Iya. Belum nggak bisa boleh. itu Bang bersalah. Nggak Aduh, boleh, kalau Bang itu Deddy. kayak anak Putusan. kecil, ya sudah nggak pasti boleh. diduga lah. Orang yang Nggak ngerti boleh. hukum pasti tahu, pasti diduga kuat. Nggak boleh. Ya itu Sebelum aja putusan pengadilan. Bang Jaka Ya. juga salah. Kita sedang Ya, mengeksaminasi ya, kasus ya. ini. Iya, jadi kan Gitu loh. Jadi begini, kita apa namanya? Kita maklumi karena Bang Deddy bukan orang hukum. Jadi dia tidak mengerti terkait dengan asas praduga tidak bersalah itu. Nah, asas praduga tidak bersalah itu Bang Deddy, orang itu tidak boleh mengatakan seseorang ini berkali-kali Mahfud MD, Profesor Mahfud MD. Udah kelasan Bang. profesor Gini yang ya. Aku mengatakan bosan ini. dengan itu. Nggak Kenapa? boleh.
Enggak, ini bukan Karena gini masalah bang, bosan. pendukung Nikita Mirzani aja ini sering berbicara mengatakan Reza Gladys itu bersalah. Coba abang ini tanggapi ber, dulu itulah. Abang nggak usah ngajarin aku. Kalau itu aku iya, tahu. Kalau abang mau ngajak bicara bicara. iya persoalannya saat ini kan Sebentar, izin. Saya mute dulu dua-duanya ya. Saya mau mau 1 menit aja. Bang Dedi, Bang Jaka itu kan sahabat Bang Dedi. Tadi Bang Jaka melihat dan menganalisa ada miss dari pernyataannya Bang Dedi. Nah, cukup sebetulnya Bang Dedi menganalisa apa yang Bang Jaka sampaikan. Oke, Bang Jaka, saya sepakat. Nah, kita langsung maju ke poin berikutnya. Jadi Bang Dedi kalau egois begini, kita sedang menyaksikan antara sahabat di sini adu mulut gitu loh. Udahlah clear aja. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Silakan buka open enggak, mic-nya. jadi kita ini diskusi hanya cukup sampai ke kerongkongan aja ya, jangan sampai dibawakan ke hati karena kita pada dasarnya di sini teman semua. Ya boleh saja semua orang memberikan pendapat. Jadi pada dasarnya Bang Deddy, aku hanya menyampaikan bahwa ketika ada ketika ada kata-kata Bang Deddy bertentangan dengan asas hukum, aku cuma menyampaikan hal itu aja. Terlepas Bang Deddy mau membenarkan atau tidak, itu kan persoalan Bang Deddy. Tapi aku ada yang salah yang Bang Deddy sampaikan, kayak begitu aja, cuman mengingatkan doang terkait Itu hal ini. normatif Ingat, bang. ingat Itu Bang normatif, Deddy. aku tahu. Itu aku Iya, tahu. iya Cuma kita aku kan lihat aku lagi kita berbicara sama siapa. Aku paham yang abang sampaikan. Abang masih bicara normatif, itu betul semua. Sama kayak Kasil itu betul semua itu. Nggak ada yang salah itu betul semua tuh, betul. Betul memang nggak ada yang salah. Aku pun tahu sebenarnya. Paham kita, karena kita udah sering bicara hukum kan. nah, Itu hal-hal yang mudah kita pahami gitu sebenarnya. Gitu. justru Normatif, jawaban Bang Jaka itu normatif. justru Bang Deddy kadang-kadang itu orang dengan hal-hal yang seperti itu sepele. Contoh Rocky Gerung dalam menyampaikan pendapat itu sebenarnya apa yang disampaikan dia itu adalah ilmu-ilmu yang paling dasar di dalam filsafat ilmu itu. Cuman orang sepele terkait hal itu. Nah, artinya Bang Deddy, kita harus tetap menjunjung, ingat asas hukum itu, kata Sucipto Raharjo, dia itu akan selalu hidup. Ada yang dikonkretkan di dalam undang-undang, ada yang tidak dikonkretkan di dalam undang-undang, dan dia akan selalu hidup. Jadi kita tidak boleh juga ngomong keluar dari apa yang ada di dalam asas hukum itu. Ingat, kita hidup di negara ini, negara Indonesia ini, berdasarkan pasal 1 ayat 3 itu, negara kita ini adalah negara hukum. Jadi apapun tindakan kita itu harus berdasarkan hukum. Harus berdasarkan hukum, jangan kita ngomong semau-maunya terkait Bang, dengan bisa nggak hukum. langsung ke kasusnya aja bang, Di dibedah bang. dalam hukum, Itu di dalam teori-teori itu hukum kita ini, udah bosan bang di dengarnya dalam bang. hukum ini Udah, ada banyak Nanti itu hanya dulu normatif. deh, nanti Di dulu buku deh, pun banyak itu. satu-satu deh. Bukan Deh. Maksudnya begitu, bedah Bang Deddy. kasus loh gitu loh. Ini kan forum bedah kasus. Bukan begitu. Iya sabar Bukan dulu, begitu, iya. dia sampaikan dulu. Nah, jangan diganggu Bang Deddy. Ini kita lagi berbicara serius ini tentang keilmuan. Jadi kita berbicara tentang hukum itu Bang Deddy. Nah, ini nih aku sampaikan ke Bang Deddy ya. Di dalam ilmu hukum itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu dogma. Tingkatan yang kedua itu asas dan teori. Dan yang paling tinggi ilmu hukum itu adalah filsafat hukum. Nah, apa yang Bang Deddy diskusikan saat ini dengan Abang Deddy sampaikan ini adalah ilmu yang paling rendah di dalam ilmu hukum, yaitu dogma hukum. Berbicara tentang pasal ini, itu, dan lain sebagainya. Itu ilmu yang paling bawah di dalam ilmu hukum. Yang apa Bang Deddy sampaikan. Nah, jadi kita, makanya kalau mau berdebat dengan hukum, kita harus berdebat tentang hukum. Bukan kita berbicara tentang undang-undang. Gimana? Kita sepakatan dulu, kita mau berdebat secara hukum atau secara undang-undang? Secara dogma. Dep, jawab Dep. Apa
Apa sih? Gak usah bicara teori-teori, langsung bedah kasus nih. Ini Enggak. penyadapan atau bukan rekaman suara itu? Kayak begini, Gitu loh. memang kayak- Aduh. kalau Mending aku nengoknya. memang kita Bang, kalau lu bicara itu bang, di seperti Google itu. banyak tuh, di Google tuh buku-buku banyak tuh. Tinggal aku baca tentang Iya, hukum apa, saya teori sih hukum sepakat apa, dengan dari Dedi. Yunani Ini apa, segala Jakaria macam, udah dari kayak apa, begini, bisa. Bang Dedi. Baca Dedi, semua bang, kalau untuk silakan aku ya. baca di Tadi Google. Bang RD Tadi juga yang udah udah kasus jelasin nih, ya, jangan anggapin aja, muter-muter. biar seru. Jangan bertele-tele. Silakan dibaca di Google. Nah, kita berbicara fair ini. Kita mau berdebat di mana? Oh, Nah, berarti apakah- selama ini Dedi apakah- cuma menggunakan logika aja sama asumsi berarti. Diajak Nah. ditanya sama Jaka nggak bisa jawab masalahnya. Nah, betul kata apa yang disampaikan Bang Play Alam ini. Mau tanya Jadi, apa? Bentar-bentar, jangan jadi giring opini. Apa yang mau ditanya? Bang Dedi Cepat, ini, cepat. Bang Dedi ini dalam menyampaikan pendapat itu, dia berasumsi. Berasumsi apa yang disampaikan itu hanya asumsi bahwa Nikita Mirjani bersalah dan lain sebagainya. Nah, itu asumsi. Kecuali sudah ada fakta putusan pengadilannya, kata Bang Dedi. Oh, berdasarkan putusan pengadilan ini, Nikita Mirjani bersalah. Bagus. Oke. Gak boleh Bang Dedi itu. Bang Dedi apa yang Bang sampaikan itu menggiring Oke, opini aku yang tanya, sangat aku luar tes. biasa. Bentar. Aku tes Itu Jaka ini sangat- dia bicara. sangat Aku tes luar sekarang biasa. ya. Dia bentar, Nggak aku boleh gantian. kayak begitu. Dia bilang aku berbicara pakai asumsi kan, sekarang aku tes dia nih. Nih kalian dengar ya. Apa itu yang dikatakan penyadapan Bang Jaka? Coba jawab. Nah, makanya aku bilang, kita kalau mau berdebat tentang hukum, kita berbicara tuh bukan apa penyadapan, apa ini dan lain sebagainya. Bukan kayak begitu. Kita kalau Astaga, berbicara tentang bertele-tele kali ini. jawabnya. Ya memang kayak Aduh, begitu langsung konsepnya. aja. Penyadapan itu Memang kayak apa? gitu. Makanya aku Tadi nggak Bang Ede selalu- udah menyampaikan. Kenapa Bang Dedi? Aku selalu tidak mau masuk ke dalam dogma-dogma hukum itu. Karena menurutku di dalam ilmu hukum itu Jaka, lu sebelum tes statement kayak gini lu bilang nih kita 20 tahun penjara. Gimana nggak sih? ada. Lu bilang Nah, kayak itu, gitu. itu mungkin waktu pada saat aku itu Sebelum lu kayak gini, lu bilang nih itu kita kan seberang 20 terang, itu kan tahun. sebelum masuk Nah. saksi Kita terlapor, 20 tahun. Nah, sekarang kan saksi-saksi berarti sudah kan masuk, kontradiktif sama baru perkataan lu sekarang, baru ya. kebenarannya Jadi, Bang diketahui Terang. oleh Jaka, begitu. jadi Bang Terang. Stop, tunggu dulu, jawab dulu pertanyaan tadi. Aku mau tahu dengar jawabannya apa. Katanya ahli Enggak. hukum hebat. Ayo jelaskan penyadapan Enggak, apa. kita- Dah itu aja gampang pertanyaan kita tuh. kita kalau mau berdebat tentang hukum, Iya, Jak. apa yang Bang Lu Dedi- sebelum ngomong begini, lu sering bilang nih kita Jaka itu stop dipenjara dulu deh 20 tahun. Jaka. Jaka stop dulu deh. Enggak. Kamu tuh kebanyakan Jadi gini, teori. Bang Ini Terang. bukan lagi kuliah Nah, hukum ya. Betul loh. Jadi pada fokus pembicaraan Betul, aja Bang apa. Sultan Justru Bojang. itu, Bang Sepakat Makanya gitu. Sultan. aku tes dia tadi. Iya, makanya Loh, justru itu karena bukan masalah teori, tapi kan salah satu untuk Kualitas. menjelaskan perdebatan adalah itu teori Iya. juga harus masuk, Bang Sultan. Iya, Bagaimana jangan Bang Sultan ini bilang bisa nih menggiring kita itu opini bahwa bersalah. teori itu tidak penting? Bagaimana 20 terjadinya tahun. hukum kalau apabila tidak ada teori, Bang? Ya, betul 20 sekali. tahun nih kita, ya kan sekarang katanya pakai asas praduga tak bersalah. Kan lucu sih. Kau baca deh, kau baca itu. Bacain aja kecil. Bacain Di zoom ini. aja, bos. Jangan dibesarin ya. Kenapa Nah. peringatan aku? Heran aku juga akunku nggak bisa teman-teman. Oh. Dibacain aja. Dibacain. Apa ini? Apa yang mau dibacakan? Udah nggak usah dibacakan. Jadi gimana, Dedi? Mau apa? Makanya kalau kita lihat kualitas orang di Komal-Komal itu, kita lihat bagaimana cara pembicaraannya. Kalau pembicaraannya Nah, masih jadi apa berbicara tadi jawabannya? masih Astaga. berbicara tentang Jawaban dogma hukum. pertanyaan itu gua tadi. berarti keilmuannya itu Aduh, masih Jadi rendah. nggak dijawab. saya bicara ya. Saya Makanya. bicara. Jadi gimana? Nggak dijawab. Saya bicara terkait Nah, coba, Mas Sultan, diskusi kasih itu memang melibatkan masalah hukum, tapi kalau Jaka ini lebih pada kita itu disuruh mendengarkan seperti di kampus gitu loh. Ini kan debat sehat gitu. Jadi kamu itu tinggal menjawab Betul. apa gitu.
yang sedang Oh nanti dulu enggak. Bang Sultan gitu, Bojong nggak bukan? bisa Ini- begitu Bang Sultan. Bang Sultan nggak bisa begitu. Di mana-mana di setiap perdebatan itu adalah narasi dulu. Begitu narasi Enggak, baru dia masuk enggak. ke masalah. Ini Jadi- ini perdebatan Itu udah lama, Bro. diskusi itu baru asik. Ini Kalau main perdebatan debat udah itu lama. Enggak, Ente intim baru dua. Aku naik. setuju Bang Sultan Bojong. Kalau Jadi mau Bang- bicara Bang- teori, jadi Bang Sultan di Bojong nih Google mungkin banyak teori, Bang. jadi Bang Jaka. Bang Sultan Bojong ini mungkin keilmuannya belum nyampe. Jadi memang orang itu Bukan nggak nyampe. Dengar dulu, Bang dengar Jaka dulu. terlalu mau cari Dengarkan panggung. dulu. Enggak. Sosok Memang- masa hebat, pintar. Enggak, Padahal juga aku aku enggak- baca di Google, baca di buku. Jaka enggak. itu nggak ada apa-apanya, Jangan malu, baru Bang. kemarin. Aku nggak pernah Baca di mengatakan di aku hebat. buku. Nggak bisa Bang melihat kami nggak anak bisa dari kemarin dibodoh-bodohin. itu nggak bisa. Jadi Ilmu itu kadang-kadang orang jadi tua itu Aku nggak bisa apa-apa dengan bicara orang lebih muda. lebih hebat daripada Kita di Jaka. sini partisipan yang ikut aku- berdiskusi. Kita keberatan kalau hanya ngedengerin ceramah orang sekian lama Bukan tanpa ada ceramah, fokus karena- pembicaraan. Iya, teori-teori. Apa itu teori? Orang dia baca buku juga kok. Itu dasar Iya, anak kecil pun bisa. Dia kan sedang baca buku tuh. Iya, memang. Kita bisa baca juga nya. anak kecil pun bisa. Coba sampaikan. kalau anak kecil bisa coba. Nah ini orang berargumentasi. Kita nggak mau Kasih- sosok kasihkan sosok kerangka pintar. berargumentasi. Tapi dari bacaan, gimana statement yang kecuali 20 Bang Jaka tahun, Ya? profesional, profesor. Ini apa yang dapatkan di kampus ya? Kita berdiskusi Lu kan waktu berdebat dan pernah orang itu. statement. kita Ini harus lagi secara bahas filosofis. bukan masalah di Gimana, Jak, kampus. Lu statementnya? sekolah lagi Kita- aja. Karena Bang Sultan Bojong ini nggak nyampe, makanya dia nggak Ente mau. yang baru masuk yang nggak nyambung. Kita udah dari Betul, Bang tadi. Bungka. biar kita kasih Karena paham dia dulu. buat baru banyak masuk penyadapan dia aja. bernarasi Dia nggak Bang bisa jawab. Sultan. Apa penyadapan? Iya. Nah itu. Inilah Bang Sultan ini Katanya yang bisa cerdas. berdebat Penyadapan bagus apa selama ini. artinya? Jadi coba baca Banyak dulu omong-omong pasalnya aja. bagus-bagus. Jadi coba baca pasalnya bagus-bagus. Pasal Enggak, 31 aku nggak. ayat Aku 1. selesaikan dulu sama Jaka satu-satu. Dia problema. Coba. Jadi tahu yang namanya Katanya dia intersepsi hebat. apa? Kita mau Katanya dia berdebat tahu atau semua, hukum tahu. Kalau kita Aku tanya mau penyadapan apa? kita mau berdebat. Katanya dia bilang aku kita sedang mau berdebat beropini, atau aku sedang bertanya? berpendapat katanya. Asas Bicara Begini, hukum tak boleh pendapat. Tapi dia Ya, pernah kita bilang namanya berdebat. kita itu akan dipenjara Maka 20 kita tahun. berdebat. Mana? Apakah kita berdebat atau mau bertanya ini? Sampaikan aja argumentasi teman-teman. Kalau sama, Sampaikan kalau aja. sama orang lain boleh. Kalau kita nggak bisa Nggak gitu masalah, kita paham, persoalannya. paham sekali. Nggak- Ayo nggak cepat apa-apa apa penyadapan? persoalannya. Ayo jelaskan cepat. Katanya cerdas. Ayo semua orang sini Lah, lihat ngapain- Jaka cerdas. ngapain kita Penyadapan harus- apa? Nggak tahu. Kalah guys saya guys. Tengok Kok guys dimatikan kalah dia. jangan? Nggak tahu apa-apa dia. Nggak ada persoalannya. Jadi persoalannya itu pada dasarnya terkait dengan Nikita Mirjani dengan Reja Gladys ini, terkait dengan apa yang digaung-gaungkan bahwa Nikita Mirjani bersalah itu tidak pernah terjadi. Belum ada yang mengatakan, belum ada putusan yang mengatakan nanti. Nah, belum ini salah baru apa Nikita pada Mirjani. pokok pembahasan. Saya sepakat. Iya. Lanjut. Diam dulu Bang Sultan. Makanya kita tuh berdiskusi itu yang pertama kita sampaikan tuh secara filosofis, sosiologis, baru nyampe ke akarnya. Ini kalau kita langsung ditujukan apa yang disampaikan kayak mana, nanti nggak nyampe. Makanya kita kalau ada yang salah pun kita benarkan kayak begitu. Jadi terkait dengan apa namanya pembahasan terkait dengan Nikita Mirjani dikatakan oleh bersalah dan lain sebagainya itu tuh tidak betul apa yang teman-teman sampaikan itu. Karena itu dalilnya tadi. Itu bahkan bukan saya yang nyampaikan, jangan diganggu ya. Mahfud MD yang menyampaikan terkait dengan hal itu. Aduh, masih bahas teori Sultan Bojong. Dia masih bahas teori juga. Capek kita dengarnya. Anak kecil pun juga Ya tahu. Aku justru udah bilang. itu. Langsung Justru bedah kasus itu. ini. Justru Kalau mau itu, cari Dedi. aman di depan pendukung Nikita Mirzani dengan bicara Bukan cari normatif semua orang aman. bisa. Bukan cari aman. Langsung Kita- aja. Bagaimana pendapatnya terkait kasus ini berdasar bukti-bukti Iya, yang ada? Coba analisis. kita Ini bicaranya berbicara teori-teori. Kita Kita tidak berbicara boleh tentang- menuduh azas praduga nggak bersalah. Ya anak kecil pun tahunya itu. Kita harus teori begini di Google banyak bang berserak bang teori-teori. Ya, Langsung justru aja itu. bedah kasus Ngikutin ini gitu loh. Jaka ini nggak Itu. ngikutin kasus Nikita Bukan ini. nggak ngikutin. Bukan nggak memang ngikutin kayak Bang gitu. Sultan, dia cari aman. Kemarin dia bela Reza Gladys, sekarang dia mau bela Bukan NM. cari aman, Dia, kita dia atur kata-katanya, dia atur kata-katanya supaya enak kedengarannya gitu loh. Sebenarnya kita Bang pun juga Deddy, pandai kok menggunakan kata-kata ini. Itu kok Bang Deddy terjeda nggak bisa kelihatan itu Bang Deddy. Kenapa? Sulap.
Oke, siap. Bentar ya, teman-teman, saya izin bicara sebentar. Jadi begini, saya akan menjelaskan apa yang terjadi di sini menjadi pro kontra. Bang Deddy itu tadi menyampaikan di sini bahwa bertanya tentang penyadapan, bertanya tentang merekam tanpa hak sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Saya menjelaskan kepada kawan-kawan bahwa barang siapa tanpa hak gitu kan melakukan penyadapan, konteksnya dengan rembalang elektronik yang dijadikan barang bukti, yang dijadikan dokumen sehingga menjadi barang bukti. Di ujung dari frasa pasal tersebut bahwa di situ dengan cara apapun, berarti undang-undang tersebut, pasal tersebut mengatakan dengan cara apapun seseorang